Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel bersama saya, Tun. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita Pak Ustadz Danu yang sudah hadir di sini bersama kami. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Ji. Waalaikumsalam Pak Tung. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, sering sekali kita mendapati orang-orang atau keluarga kita, bahkan kita sendiri susah tidur di malam hari. Kadang-kadang banyak pikiran yang terlintas dan akhirnya tidak bisa tidur seperti itu Pak Ustadz. Apakah orang-orang yang tidak bisa tidur seperti saya misalnya juga pernah punya pengalaman yang susah sekali tidur? Kalau orang yang susah tidur itu berhubungan dengan akhlak yang seperti apa kira-kira Pak Ustadz? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insomnia ceritanya, susah tidur. Insomnia itu ya penyakit, nah nanti obatnya ya obat tidur. Obat penenang atau obat tidur. Biasanya kasih obat tidur, ya, dosisnya yang rendah. Nanti kalau belum bisa tidur ke dokter kasih dosis yang menengah, nggak bisa ya tinggi lah ya. Nah, orang yang nggak bisa tidur ini harus tidak tiba-tiba nggak bisa tidur terus ngomong, dok saya nggak bisa tidur gitu ya, nggak bisa. Kalau saya nggak bisa seperti itu, karena di kita ini kan menyelesaikan persoalan. Jadi akhlak-akhlak apa yang terbentuk kok nggak bisa tidur kan gitu ya. Jadi orang yang tidak bisa tidur kalau bertemu dengan saya akan bertanya, sejak kapan tidak bisa tidur? 2 bulan, 3 bulan ini saya sulit sekali tidur, kan gitu ya? Oke. Benar tidak bisa tidur seharian, 2 harian? Ya. 3 hari? Ya. Oke, saya pegang. Kemudian saya tanya, dulunya agak sulit tidur enggak? Kan gitu. Sulit tidur itu gimana? Dia rebah dari jam 9 sore, tidurnya itu baru jam 1 malam umpamanya. Kan gitu ya. Atau dia bisa tidur jam 9, jam 10, jam 11 bangun nggak bisa tidur sampai pagi umpamanya. Nah, ini dilihat dari umurnya. Kalau umurnya masih muda, ini ada penyakit sebenarnya. Kan gitu. Kalau umurnya sudah tua, normal. Maksudnya kok bisa normal? Ya, normal. Ada perbedaannya tuh. Iya, normal ya. Kalau dia tidur itu habis isya atau belum isya, dia bangun jam 1, jam 2, itu dibangunin sama Allah untuk suruh tahajud gitu aja. Saya anggap itu normal. Karena apa? Dulunya susah tahajud. Ya, tahajud itu hanya untuk minta-minta yang macam-macam dulu, tapi dia sangat susah. Atau memang amal perbuatan buruknya lebih banyak amal solehnya, barangkali seperti itu, sehingga tetap ditolong oleh Allah Ta'ala untuk dibangunkan untuk tahajud, mohon ampun, seperti itu. Itu kalau yang orang umur-umur tua itu biasanya tidurnya akan berkurang, seperti itu ya. Dan ini kenapa ya, secara manusiawi itu dianggap normal. Tetapi tetap aja kalau memang orang pengen tidur nyenyak itu harus benar-benar diselesaikan. Orang insomnia atau tidak bisa tidur itu menurut saya umurnya orang itu berapa, kemudian dulunya dia bisa tidur apa enggak. Kalau umpamanya tadi urutan, sekarang 3 bulan nggak bisa tidur, 3 hari berturut nggak bisa tidur, tidur sehari 2 hari nggak bisa tidur lagi. Oke, sebelumnya saya tanya, apakah sebelumnya dulu seperti itu? Ya emang saya agak sulit tidur. Oke, saya tanya, waktu SMP, SD masih ingat nggak cara tidurnya? Nah, dia mau diinget-inget, SMP normal kayaknya. Tidur itu ya sore jam 8, jam 9 lah mentok. Pagi itu jam 5 sudah bangun. Rata-rata begitu. Ini normal berarti. Sejak kapan nggak bisa tidur? Sejak kuliah, nah di kuliah ini ada masalah biasanya. Betul.
Nah, masalah ini apa? Tugasnya berat. Atau dia kuliah itu dipaksa sama orang tuanya. Jadi kan kepikiran terus ya. Dia kalau kuliah itu nggak nyaman, nggak ini. Akhirnya pada saat dia mau tidur nggak bisa. Dia mikirin tugas, dia mikirin ini, belum dia jengkel dengan orang tuanya. Ini berputar aja di otaknya, itu yang menjadikan dia mulai tidak bisa tidur. Mulai bangun-bangun istilahnya. Nah, kalau momennya di titik 3 bulan ini dia tidak bisa tidur, tinggal ditanya masalahmu apa. Insya Allah hanya di titik itu. Ada beban pikiran gitu Pak Ustadz ya? Ada sesuatu yang dipikirkan menjadi beban. Oh ya. Seperti itu. Jadi ada sesuatu yang dia pikirkan menjadi beban. Umpamanya pada saat 3 bulan ini, umpamanya apa? Kamu mikirin apa? Orang tua atau masalah cowokmu, umpamanya, atau skripsimu, umpamanya. Itu ditanya aja, bisa kok nanti ketemu. Nah, kalau sudah ketemu itu, baru nih nanti kita selesaikan. Coba tobat kepada Allah Ta'ala, mohon ampun. Proses-proses itu aja secaranya. Kalau umpamanya ibu-ibu mulai nggak bisa tidur, kapan? Oh, setengah tahun ini sulit sekali tidur. Ibu biasanya tidur, oh tidur saya, kan gitu. Setengah tahun ini saya sulit tidur, Ustaz. Kan taunya pengen tidur ya. Nah, kalau saya kan nggak bisa digituin. Ibu sebelum nggak bisa tidur ini kenapa? Ada masalah nggak dengan suami, kan gitu. Apa ibu itu terjaga terus karena biasanya suami tengah malam itu pergi, mamanya kan begitu ya. Kalau kamu kan perginya sore, jadi nggak ketahuan, kalau malam langsung pulang kan gitu ya tuh ya. Kalau karena kebiasaan bisa contoh seperti gini Pak Ustadz, dulu zaman-zaman kami sering di proyek itu kan kalau ngecor misalnya kan sampai malam tuh. Akhirnya itu menjadi kebawa terus aja, nggak bisa tidur selama seminggu gitu. Itu memang itu Pak Ustadz? Enggak, itu terbawa jadi. Itu namanya corlek. Ngecor melek. Oh. Itu bukan jet lag. Bukan jet lag. Kebawa kebiasaan ya. Lah kan orang kaya aja bisa bilang jet lag kan gitu ya. Kalau anak proyek bilang corlek kan gitu ya. Jadi tidurnya gantian kan gitu. Iya benar. Ya, seperti itu. Itu namanya corlek itu. Gantian tidur aja, karena kalau ngecor kan malam hari. Betul, Pak Ustadz, ya. Apa namanya, konkretnya itu kan bisa dipakai malam. Kalau siang kan disempritin polisi. Itu. Ya. Jadi malam hari disemprit. Ya, mengganggu lalu lintas umum. Ya, belum termasuk kategori insomnia ya. Belum, itu baru kayak orang-orang yang sering naik pesawat itu jet lag gitu. Ya. Ustadz, ada teman saya Ustadz, dia sangat terganggu banget dengan keadaan anaknya Ustadz. 3 hari nggak tidur Ustadz. Anaknya 3 hari nggak tidur malam tuh. Anaknya umurnya berapa? Udah dewasa. Nah, saya tanya, selama nggak tidur tuh malam ngapain aja? Dia ngomong aja sendiri Ustadz. Anaknya nggak tidur? Anaknya udah dewasa? Udah dewasa. Umurnya berapa? Ya sekitar 20-an. Oke, ngomongnya apa? Nggak jelas dia ngomong apa aja gitu loh. Saya tanya tentang apa? Nggak jelas dia ngomongin apa gitu. Seperti orang tuanya ini bilang seperti kayak kesurupan deh, nggak ada yang dia ajak ngomong kok ngomong aja gitu. Itu kenapa tuh Ustaz? Ada seperti itu? Ya itu kesurupan itu. Oh, itu kesurupan ilmunya biasanya, kalau nggak ngamuk nggak ini itu kesurupan ilmu. Jadi si anaknya ini ada ilmu dari orang tua sebelumnya yang masuk ke anaknya, cocok dan betah. Nah ini bisa aja kesurupan. Nah kalau kesurupan emang nggak tidur. Nah, nanti kalau itu makhluk itu mulai diambil atau dihilangkan atau diem aja dia, nah itu baru dia ngelepus. 3 hari 3 malam itu tidur beneran dia. Gantian karena fisiknya lemah. Karena itu fisik jin itu kan insya Allah dia nggak bisa tidur. Jin itu bukan tidak bisa tidur, jin itu tidak tidur. Jadi kalau maunya haji itu tanya sama jin, kamu pernah mimpi nggak? Dia tanya, mimpi itu apa? Karena nggak bisa tidur. Benar. Iya, lucu itu kalau memang bisa ditanya itu lucu. Mimpi itu apa lu? Gitu. Padahal jinnya ya jin manusia biasa. Sebab mimpi harus tidur kan? Karena mimpi harus tidur, dia kan nggak bisa tidur.
bukan tidak bisa, memang dia itu pernah tidur. tidak ada jadwal tidur dari Allah Ta'ala. Oh, baru tahu nih. Jin itu enggak, jin itu melek terus, mirip kayak malaikat. Malaikat itu melek terus. Jadi sama, kalau malaikat ada tidurnya, ada istirahatnya, nah itu nanti malaikat ati itu dicari dia lengahnya kan. Seperti itu. Jadi insya Allah itu kesurupan. Kalau kesurupan nggak bisa, ya memang nggak tidur karena jinnya yang ngomong terus. Saya pernah dipanggil oleh teman saya itu dulu, itu ya sama, nggak bisa tidur seminggu, ngomong aja terus. Iya. Kesurupan. Nah itu setelah saya datang itu malah saya nggak kenal yang kesurupan, dia ngomong, Mas Joko nggak boleh ikut-ikut. Loh kok tahu nama saya? Saya juga bingung gitu. Iya, saya loh kok tahu ya gitu. Jin Nggak itu boleh. maksudnya? Iya, yang nyurupin itu Mas Joko nggak usah ikut-ikut loh. Gitu. Dia bilang gitu. Tak liatin cara ngomongnya, dia santai ya saya santai. Emang ada acara apa? Kalau saya kan orangnya santai ya. Emang ada acara apa kok saya nggak boleh ikut-ikut? Nah baru dia ngomong. Jinnya itu ngomong, iya saya ngomong gitu. Karena itu sudah banyak orang ngumpul di situ. Ini ada acara apa ini? Lah kamu ngapain di situ? Gitu. Nah baru dia ngomong. Dia benci dengan orang ini. Sebutin kelompok. Oh. Dia sebutin kelompok bela diri yang memang merasa hebat. Nah akhirnya si anak yang disurupin ini kelompok bela diri itu. Oh gitu. Bela diri pernafasan, saya masih ingat itu. Ada itu. Nah akhirnya ya saya ngomong, terus kamu ngapain? Pokoknya kan saya bikin ini enggak kesurupan selamanya gitu. Kalau enggak itu gurunya, sebutin namanya gurunya. Saya tahu itu. Sebutin namanya kalau enggak minta maaf. Nah itu kelompok bela diri itu marah, maki-maki yang saya diem aja. Maki-maki jinnya itu dimaki-maki. Ya jinnya ngomong santai aja. Nah itulah kelompok itu, Mas Joko, kelompok itu lihat itu muridnya aja omongannya kayak gitu jinnya. Apalagi gurunya ngomong gitu, jadi saya senyum-senyum aja. Terus akhirnya saya bilang, saya ketemu sama bapaknya, gimana Pak? Minta tolong ini Mas, gitu. Oh ya, gimana caranya anak saya sadar? Oh ya, terus saya duduk sini, duduk. Mau duduk? Itu bapaknya minta anaknya sadar gimana? Pokoknya kalau gurunya nggak mau kesini, saya nggak keluar. Lu ya jangan kayak gitu. Akhirnya saya ngomong negosiasi biasa aja. Ya udahlah, itu kelompok itu memang kamu nggak suka, saya yang minta maaf gitu aja. Wakilin. Iya mewakili, walaupun saya bukan dari kelompok itu, saya bilang gitu. Saya yang minta maaf gimana? Terus dia diem terus. Mas Joko kok baik sih, padahal Mas Joko nggak ngelakuin apa-apa. Ya kan sama-sama muslim ya, sudah dia nggak minta maaf nggak apa-apa, saya minta maaf, ini demi orang tuanya. Gimana kamu mau nggak? Ya sudah saya mau, tapi keluarnya saya diantar kereta kencana ya. Dia ngomong gitu baru saya ngomong asli. Nanti kalau saya keluar diantar kereta kencana ya, saya bilang gundulmu. Saya raja aja bukan, kereta kencana ya nggak punya. Nah, kalau punya itu kamu naik andong aja gitu. Dia sendiri malah ketawa. Gitu. Ya akhirnya ya sudah, Mas Joko saya akan keluar ya. Bilang sama gurunya itu, bilang aja kamu sama itu muridnya, bilang gitu. Ya gantian dia omongin. Setelah ngomongnya sama-sama nggak enak sih, cuma saya nggak mau ngomong di sini. Perguruannya apa ya saya tahu, sampai sekarang masih ingat aja. Nah akhirnya dia omongin ini, terus dia keluar sadar, udah seminggu nggak makan, habis itu lalu makan makan banyak, lapar dia, seminggu nggak makan, ditumpangi ya. Alhamdulillah. Nah seperti itu, ya itu kesurupan, seminggu dia nggak ngoceh aja, jadi rumahnya itu ya lampunya nyala tiap malam. Saya nggak tahu, nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur kayak temennya Haji C itu anaknya kan gitu. Nah itu kesurupan. Kalau diintip ngomongnya apa nggak karu-karuan, itu kesurupan. Nah, jin yang di dalam tubuhnya si anaknya omong-ngomong sama jin yang datang barangkali. Saya juga nggak tahu. Nah itu nggak bisa dikatakan insomnia. Insomnia itu menjadi penyakit atau nggak bisa tidur kalau terkena pada manusia. Itu ya manusia, tapi intinya bukan jin dalam arti seperti itu tadi, seperti ilmu yang
masuk kemudian jadi ini, jadi itu, jadi harimau. Nah, itu kan kesurupan, bukan itu. Jadi insomnia itu disebabkan oleh sesuatu yang menyebabkan dia nggak bisa tidur, misalnya dia stres, stres dengan keadaan, Utang pinjol nggak bisa bayar, nah itu ya bisa insomnia juga. diteror terus sama debt collector gitu kan, orang tuanya diteror sehingga dia malu gitu kan, jadi pusing memikirkan gimana nih supaya bayar segala macam. Itu juga salah satu penyebab. Iya, itu. Karena apa seperti itu? Nah, kalau saya boleh cerita seperti ini. Jadi insomnia itu kan sebenarnya jadi seseorang yang dia mikirkan sesuatu, menurut dia itu berat dan tidak ada jalan keluarnya. Kalau dia seorang muslim, tidak serahkan pada Allah. Kalau bentuknya persoalan itu kayak pinjol, pinjaman online atau apapun, pinjaman atau hutang namanya, atau di bank, itu dia mikir nggak bisa bayar, itu kan mikir sebulan 2 bulan, itu kan mikir sebenarnya. Nah, mikirnya itu karena dia mikir nggak ketemu solusinya, jin dari pikiran-pikiran dia itu masuk sehingga gumpal di daerah depan sini, gumpal di sini, gumpal di sini. Nah, itu jin sebenarnya. Sehingga teman-teman dokter atau psikolog itu menceritakan itulah yang dinamakan stres, tertekan seperti itu. Nah, itu bukan masalah tertekan aja, karena tertekan itu banyak jin di situ. Nah, jin itu nggak akan bisa keluar karena jin itu mengikuti cara berpikir orang itu. Jadi bukan jin sembarang jin, tapi itu jin karena mengikuti cara berpikir orang itu yang memang salah sejak awal. Kalau pinjaman online, umpamanya dia seneng dikasih pinjaman, dia nggak mikir bahwa dia nggak punya uang untuk membayar. Lah kan bermasalah itu. Sama orang, umpamanya dia pengusaha, dia utang di bank dikiranya itu usahanya jalan, malah nggak jalan. Akhirnya ditagih oleh debt collector. Akhirnya kan mikir nggak bisa, dia ke sana nggak bisa, dikejar sini, dikejar situ, dikejar. Akhirnya mikir, lama-lama memang dia sudah nggak bisa tidur. Lama-lama dari nggak bisa tidur, itulah mulai ada suara di sini. Suara itu disuruh bunuh diri aja, lebih ini. Nah, suara-suara itulah yang dinamakan skizofrenia. Dari tidak bisa tidur, dari ada persoalan sehari-hari, sehingga dia loncat dari apartemen seperti mana ada. Orang yang normal nggak ada masalah loncat itu mana ada? Nggak ada. Mamanya Haji J tertekan sama istrinya, mamanya mau loncat nggak? Enggak. Istrinya disuruh loncat. Istrinya disuruh loncat kan. Lah itu kan gitu, nggak mungkin gitu loh Ji. Jadi kalau orang normal nggak mungkin, berarti ada sesuatu yang masuk ke situ. Seperti itu. Jadi nggak bisa tidur itu gejala awal dari skizo, gejala awal. Kalau itu insomnia itu nggak bisa ya skizo. Nah, obat penenang kalau dokter. Sampai kapan? Ya sampai ajal dikandung badan, ajal menjemput lah istilahnya. Seperti itu. Kalau alam ya, dan intinya tidak bisa tidur itu karena dia berpikir, pikiran kuat tidak diserahkan pada Allah Ta'ala. Pamannya dia nih si suami korup ketangkep atau istri korup ketangkep, pasangannya pasti ya nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur bukan masalah suaminya, malu dengan teman-temannya. Itu kan nggak bisa tidur juga. Anaknya juga sama. Makanya saya nggak juga jera-jera ngomong, makanya jangan korup lah, kan gitu. Karena bikin masalah baru, kan gitu. Nah, insya Allah ya, cara-caranya seperti itu dipikirkan dari mana nggak bisa tidur itu ketemu, kemudian mohon ampunlah kepada Allah Ta'ala, serius mohon ampun. Jadi biar jin itu keluar sendiri. Kalau mohon ampun itu jinnya akan keluar sendiri, insya Allah. Nggak pakai yang aneh-aneh, mohon ampun aja pada Allah Ta'ala, keluar kok. Nanti mudah-mudahan dari keluar itu bisa diberi kesembuhan sama Allah. Makanya itu aja. Berarti mengobati insomnia itu dicari penyebabnya ya? Iya. Dicari penyebab. Ya semua kan dicari penyebabnya. Ada nggak dia nggak bisa tidur tanpa sebab gitu? Nggak bisa tidur, kenapa nih? Enggak, dia nggak mau nyari aja, nggak mau belajar. Kalau yang begitu ya nggak ada orang nggak bisa tidur. Kalau orang nggak bisa tidur karena nggak ada sebab, berarti Allah dolim pada mereka, pada dia. Nggak boleh seperti itu.
Makanya kalau orang ada sebabnya apa? Enggak ada sebab. Wah, ini bohong. Sudah hafal saya. Bisa aja memang dia nggak bisa tidur itu karena kebalik dia tidurnya. Kebanyakan tidur juga Kebanyakan tidur siang, malam melek. Lah dia bilang nggak bisa tidur lah, siang tidur. Lah kan kita yang remuk dipukulin sama gayanya dia. Kan ada memang saya insomnia ada. Saya tanya, nggak bisa tidur malam? Nggak bisa. Pokoknya ngerjain sesuatu sampai pagi. Terus pagi ngapain? Baru tidur. Dan itu terus-terus sebelum itu. Iya loh, itu bukan insomnia. Paginya baru saya tidur, bangunnya kapan? Asar. Itu pernah ada seperti itu loh. Itu bukan tidak bisa tidur namanya, Mbak, saya bilang gitu. Itu namanya kalong, saya bilang gitu. Nah, tetap saya terangkan, jangan seperti itu, hidup itu jangan dibalik-balik seperti itu gitu. Cobalah ini. Memang kenapa dia membalik kehidupan begitu? Karena memang ada masalah. Gitu loh, akhirnya dibalik. Akhirnya alhamdulillah sudah bisa normal, bisa tidur normal, malam hari tidur ya sudah. Lain lagi kalau tugas ya, kayak teman-teman kita security gitu kan, 12 jam. Kan emang ada shiftnya ya. Kadang 2 shift dari pagi sampai jam 8 malam misal, jam 8 malam sampai pagi. Apakah pola-pola yang seperti itu bisa menyebabkan juga insomnia, Pak Ustaz? Enggak sih, itu gantian aja tidurnya. Tapi kan dia sudah ngerti kalau pagi dia harus tidur. Disadari gitu. Disadari. Kalau yang insomnia itu kan ada masalah sebenarnya. Apakah ada ciri-ciri fisik, Pak Ustaz, untuk orang-orang yang terkena itu insomnia itu, Pak? Mukanya berwet aja. Kalau Kuyu. saya sering lihat ada di sekitar matanya hitam gitu. Iya, itu. Oh, itu termasuk. Iya. Kayak panda itu sulit tidur itu. Oh. Karena hitam di matanya. Ya, hitam itu kadang-kadang. Itu bukan nggak bisa tidur, memang karakter warnanya seperti itu. Gitu ya sih. Oh, jadi Bukan kebanyakan makan daun bambu, bukan. ya, jadi ada beberapa hal. Jadi memang itu banyak. Khususnya di Indonesia ini skizofrenia, nggak bisa tidur itu banyak, sangat banyak sekali. Itu. Apakah memang ada di dalam syariat itu jam tidur harus terpenuhi? Itu apa ada seperti itu? Kalau terpenuhi enggak, kalau dalam Quran sudah ceritakan siang untuk mencari rezeki, malam untuk istirahat itu sudah jelas. Jadi jangan dibalik. Tapi jangan bilang saya kan satpam, jadi nggak bisa. Bukannya itu maksudnya. Iya. Itu kan kerjaan darurat. Iya. Jadi kalau darurat silahkan saja. Karena itu kan tergantung keadaan. Ini kan manusia normal pada umumnya. Tapi kalau di Arab itu lucu loh. Di Arab itu buka itu ya jam 12 siang. Buka toko. Iya. Oh. Apa mereka tidur sampai jam 11 siang gitu? Walau alam, nggak tahu juga sih ya. Iya. Tapi intinya kan tetap sudah ada kegiatan gitu loh pagi. Cuma bukanya Tetap siang. jam 12 itu atau sore. Nanti malam buka. Oh. Rata-rata di Arab juga seperti itu. Iya, biasanya juga habis maghrib baru acara tuh. Iya. Habis maghrib baru acara. Tapi kalau orang Arab memang beda, memang budayanya seperti itu. Jadi kalau itu saya anggap budaya, karena dalam Quran diceritakan kan siangnya untuk cari rezeki, malam untuk istirahat, itu udah jelas. Jadi kalau memang itu siang apa mau sore itu baru buka, itu budaya aja. Insya Allah nggak ada masalah. Walau alam. Baik. Terima kasih banyak penjelasannya Pak Ustadz. Jadi insomnia itu akibat ada pikiran yang akhirnya menjadi beban sehingga susah menjadi tidur. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi bincang-bincang kami dengan Pak Ustadz Danu mengenai satu masalah insomnia. Mudah-mudahan video kita ini bisa memberikan banyak manfaat untuk kita semua, meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami pamit. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.